Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana Inala dengan NIM akhir 372. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kode tugas PWeb TM serta mendemokan webnya. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan halaman login. Nah, di sini tipe dokumennya menggunakan HTML. Nah, ini menandakan memakai bahasa Inggris, terus head ini berisi informasi tentang halaman, dan karakter set, report, sama judul halamannya. Ini UTF-8 ini menentukan karakter set dokumen sebagai UTF-8, serta meta ini itu instruksi kepada browser internet transport untuk menggunakan mode terbaru yang tersedia. Untuk meta name-nya di sini menggunakan viewport. Intinya ini mendefinisikan viewport untuk perangkat seluler agar halaman web dapat responsif sesuai dengan lebar perangkat yang digunakan. Terus ini login form sebagai judulnya. Nah, untuk style sheet ini menghubungkan file CSS-nya. Karena file CSS-nya saya berada di aset login. Nah, di sini berarti menggunakan style sheet dan login style 2 CSS. Terus dan CSS-nya bisa terhubung dengan HTML ini dengan menggunakan link rel ini. Nah, untuk link href ini menghubungkan file CSS eksternal Boxicons min CSS untuk mengakses icon yang digunakan dalam formulirnya. Terus setelah itu, hmm, wrapper ini tuh membungkus seluruh konten formulirnya. Terus ini form action ini formula untuk loginnya, atributnya. Atribut actionnya itu menentukan halaman tujuan ketika formulirnya itu di submit. Terus ini di sini ada login sebagai judul formulir login. Terus di input box, di class input box ini yang berisi input untuk username. Ini. Terus icon ini icon yang menunjukkan input untuk memasukkan username-nya. Selanjutnya untuk input bagian di sini tuh berisi inputan untuk password. Nah, selanjutnya plus sorter ini plus folder masukkan password, terus icon ini icon itu icon yang menunjukkan input untuk memasukkan passwordnya ini. Dan selanjutnya remember forgot ini itu div yang berisi checkbox untuk mengingatkan usernya untuk mengingat password. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke koneksi login. Nah, di sini tagnya ini memakai PHP. Terus koneksi PHP ini pernyataannya mengimport file koneksi PHP yang memungkinkan kemungkinan besar itu berisi koneksi ke basis data MySQL-nya. Nah, untuk post ini itu mendapatkan nilai dari form login yang telah dikirim melalui metode post dan menyimpannya dalam variabel username sama password. Terus lalu selanjutnya line 7 ini itu query SQL untuk memeriksa apakah terdapat batch di tbl user dengan username
atau password yang sesuai dengan input yang diberikan. Variabel username sama password ini digunakan secara langsung dalam query SQL-nya. Nah, untuk result MySQL query. Ini fungsinya untuk mengirimkan query SQL ke database yang terhubung melalui koneksi CON yang diperoleh dari file koneksi PHP. Untuk selanjutnya, if MySQL rows, ini struktur pengendalian alur yang mengecek apakah hasil dari query itu mengembalikan setidaknya satu baris data. Dan jika hasilnya lebih dari nol, maka loginnya berhasil dan user ini akan dialihkan ke halaman dashboard.php dengan menggunakan fungsi header location dashboard.php. Jika tidak, pesan username dan password. Jika tidak, itu memunculkan pesan username dan password tidak sesuai. Itu akan ditampilkan bersamaan dengan tombol untuk kembali ke halaman login. Dan selanjutnya kita pergi ke dashboard. Nah, di sini tipe dokumennya itu menggunakan HTML. Ini sama seperti yang tadi. Untuk div class-nya, di sini menggunakan kontainer. Ini berfungsi untuk wadah untuk konten utamanya. Dan ada sidebar. Ini elemen div yang berisi navigasi yang ada di samping kiri. Terus itu di dalamnya ada pilihan menu dan tombol logout. Nah, terus selanjutnya di kelas ini ada main content. Di sini itu elemennya itu berisi konten utamanya halaman. Nah, selanjutnya untuk yang satu di sini ada daftar peserta lomba ini buat heading judul halamannya dan eh, selanjutnya di sini ada dialihkan form actionnya itu dashboard.php. Terus ini ada itu untuk formulir untuk menambahkan data peserta baru dengan tahu tanda untuk mengarahkan ke halaman tambah data.php. Nah, daftar peserta lomba ini ditampilkan dalam tabel diisi dengan data yang diambil dari database menggunakan PHP. Nah, setiap baris tabel ini memiliki tautan edit sama delete. Nah, untuk selanjutnya di sini ada script. Ini elemen ini digunakan untuk menyatakan script JavaScript di dalam halaman. Nah, script JavaScript ini menangani aksi klik pada tombol logout dan tombol untuk menambahkan data peserta baru. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke tambah data ya. Sini, sama di sini menggunakan tipe dokumen HTML dan ini sama seperti yang tadi. Hmm, menggunakan bahasa Inggris dan untuk ini titelnya tambah data peserta dan diambil CSV-nya itu diambil dari nama dokumennya tambah data, filenya style 3 CSS, filenya style sheet. Terus selanjutnya di coding, mungkin ini bagian utamanya dokumen HTML sama seperti yang tadi. Div class background ini elemen yang berfungsi sebagai latar belakang transparan di sini. Lalu ada div class
breadcrumb ini itu elemen div yang menampilkan jalur navigasi atau breadcrumb. Nah, ini nih untuk menampilkan judul halamannya, ini form actionnya, koneksi tambah data.php, metodenya menggunakan metode post, request. Lalu selanjutnya, sini ada label untuk nama. Ini untuk menginputkan nama, input teksnya itu berupa atribut ID, nama, dan atribut wajib yang dibantukan itu record. Nah, untuk memastikan inputnya itu tidak kosong, input lain untuk fakultas, nomor HP, dan unggahan gambar memiliki struktur yang serupa. Nah, untuk button type ini, jadi ada submit, plus btn green. Ini untuk simpan, tombol submit untuk mengirimkan formulir dengan kelas untuk gaya dan tampilan yang telah ditentukan. Terus selanjutnya, di sini ada koneksi, koneksi tambah datanya. Ini karena semua koneksi itu menggunakan PHP. Nah, di sini itu untuk terima data formulirnya menggunakan metode post juga, nama, fakultas, sama nomor HP. Nah, di sini untuk menampilkan gambarnya menggunakan files dan lokasinya itu di IMG di sini. Nah, setelah itu untuk upload file ini, filenya itu untuk if move upload ini struktur pengkondisian yang digunakan untuk memeriksa apakah file gambar itu berhasil diunggah atau tidak. Jika berhasil diunggah, maka script akan menjalankan operasi berikutnya. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, untuk selanjutnya adalah else. Ini gagal menambahkan data ke database-nya. Else ini untuk pengkondisian yang memeriksa apakah pernyataan SQL itu berhasil dieksekusi atau tidak. Jika berhasil, maka menampilkan sukses. Jika dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman tambah data. Jika tidak berhasil, maka akan menambahkan pesan kesalahan. Untuk selanjutnya itu script window ini adalah pernyataan mengarahkan pengguna ke halaman tambah jika ada data yang belum diisi di formulirnya. Untuk selanjutnya kita pergi ke edit data. Nah, di sini menggunakan HTML, sama menggunakan bahasa Inggris, tab 8. Nah, titelnya edit data peserta lomba. Diambil dari edit.css, kami ke style sheet. Terus, ini dikoneksikan ke koneksi PHP. Yang sama, ini MySQL query, nama query. So, nah, untuk form actionnya itu update PHP, metodenya itu post. Ini untuk nama, labelnya nama, input type-nya itu teks, terus fakultas juga teks, nomor HP juga teks. Nah, gambar ini menggunakan file. Terus ini submit untuk update. Sudah ini akan masih tidak data tidak ditemukan.
dan ID tidak ditemukan. Contoh scriptnya sendiri di sini itu elemen digunakan untuk menyatakan script JavaScript di halamannya. Saat tombol aktif ini ditekan, Mesir ini mengumpulkan data dari formulir, membantu update data dan mengirimkannya ke script PHP menggunakan objek XML HTTP request. Terus selanjutnya kita pergi ke koneksi nanti datanya menggunakan PHP juga. Di sini ada ID nama tertulis sama nomor aktif juga menggunakan metode post untuk update datanya, memperbarui data, terus ini untuk gambarnya menggunakan files, menyimpannya itu di IMG juga. Terus jika gagal ini memunculkan desa gagal mengunggah file gambar. Terus yaitu ini semua data disertakan dengan yang akan ditampilkan jika semua data yang diperlukan itu tidak diterima dari formulir. Terus yang paling bawah ini function ini untuk menutup koneksi ke database setelah selesai memproses query-nya. Terus kita berlanjut ke update data menggunakan PHP. Ini mengimpor file koneksi untuk ke database-nya. Metode untuk triple control yang memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode POST. Terus untuk sama ID menggunakan POST, ID nama fakultas, nomor HP. Nah, gambar ini menggunakan file foldernya di PNG juga. Selanjutnya di query ini fungsinya digunakan untuk mengeksekusi query SQL yang telah disiapkan. Sebelumnya, jika query-nya berhasil dieksekusi, justru akan dialihkan ke halaman dashboard.php menggunakan fungsi header location dashboard PHP dan proses script akan dihentikan dengan exit. Jika terjadi kesalahan dalam eksekusi query, akan ditampilkan pesan kesalahan. Terus yang MySQL icon yaitu menutup koneksi ke database setelah selesai memproses query-nya. Nah, karena sudah selesai, kita langsung demokan aplikasinya. Nah, di sini saya akan memasukkan dulu dan password sesuai yang ada di database. Di sini disimpan ditambahkan ke database. Ini sudah berhasil tersimpan. Untuk selanjutnya kita edit semua Cynthia Bella. Bila ini kutas keperawatan, kita masukkan juga profilnya, kita ganti, kita update. Nah, maka gambar di sini akan terupdate. Untuk delete-nya sendiri, kita coba untuk menghapusnya.
Nah, di sini sudah terlihat datanya sudah terhapus. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas mata kuliah PWet TM kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.